Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan kajian akhlak tentang ujub. Masih lanjutannya. Kemarin sudah disampaikan definisi ujub. Ya, ujub itu berasal dari kata ajaib, yaitu membanggakan diri sendiri. Jadi objeknya diri. Nah, bedanya dengan takabur. Kalau takabur itu objeknya orang lain. Kita menjatuhkan orang, ya. Mengangkat kita, menjatuhkan orang, itu namanya sombong. Tapi kalau ujub, nggak menjatuhkan orang, ya, membanggakan diri sendiri, ngalem diri sendiri, nah itu yang namanya ujub. Bentuk-bentuk ujub. Pertama, bentuk-bentuknya. Qad yahsul ujub bisifatit tirariyah wa qad yahsul bisifatin ikhtirayah. Ujub ada dua, ada yang alamiah, ada yang dibuat-buat. Maksudnya objek yang bisa diunggulkan itu ya. Seseorang membanggakan diri kan berarti ada dari diri orang itu sesuatu ya yang istimewa dibanding orang lain. Nah, sesuatu itu ada yang alamiah, ada yang dibuat. Ya, contohnya apa yang alamiah? Contohnya kal jamal, keindahan, ganteng. Kan udah dari sononya, kan? Wan nasab, nasab, keturunannya baik. Kata orang sini berdarah biru. Berdarah biru. Kalau di agama itu Habib katanya. Habib. Wa ghairiha dan lain sebagainya. Waktu sang Habib jadi anggota penasihat presiden, dia berbuat merekayasa sesuatu, orang diam. Tapi setelah tidak jadi, banyak orang mengkritik, kuburan-kuburan dibongkar. Karena dia membuat kuburan, ngaku-ngaku ini kuburan Habib. Tuh. Dibongkar, ya. Jadi itu. Itu antara lain karena faktor keturunan. Keturunan, keindahan yang terjadi secara alamiah. Nah itu. Lalu dijadikan objek kesombongan. Objek kebanggaan. Wa amal ikhtiyariyah fahuwa matahassalara bibadlin majhud waqtasabaha. Adapun ikhtiyariyah yang bentuknya pilihan itu dibuat. Contohnya bukan keturunan, ngaku keturunan. Ya. Orangnya orang Jawa tapi katanya itu bagus. Ini kan heran. Dari mana asalnya? Ya, itu bagus, orang Banten aslinya. Gale orang Jawa Tengah. Nah, contohnya gitu. Nah itulah. Jadi ngaku-ngaku ya. Wala farqa baina an takuna tilkal khisla alti hasalal ijab itiraka jamal wa fasaha. Kemudian fasahah, kefasihan. Kefasihan. Kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya ini, Anda setuju, boleh setuju apa enggak? Kalau apa yang ada diri kita, yang ada, kita kan nggak bisa menolak ya, kalau ada sesuatu yang istimewa pada diri kita. Sebaiknya jangan kita yang ungkap,
Kalau orang lain mah kita nggak bisa membungkam mereka kan. Kalau ada orang yang membanggakan kita, tapi bukan kita, itu saya kira tidak bersalah kita, karena kita nggak bisa menahan orang. Ya. Tapi kalau kita membanggakan diri kita, ini yang menurut saya tercela. Menurut saya, contohnya, udah jelas-jelas nggak hafal Quran 30 juz, lalu namanya ditambah Al-Hafidh. Hafidh itu katanya bahasa Jawanya kawang, penghafal. Ya, hafal sih hafal, cuma juz ke-30 bukan 30 juz. Ya. Hafal sih hafal, tapi juz amma. Itu pun ayat-ayat tertentu. Lalu dia menambah ya setelah nama itu Al-Hafidh. Kalau di madrasah saya begitu pentingnya haji. Begitu pentingnya karena dia penyelenggara haji. Jadi ustadz-ustadz yang sudah haji dipanggil Pak Haji, Pak Haji. Ya, saya susah menolak. Biarin aja lah. Wong di Arab juga begitu. Haji, haji, haji. Karena dia kepengen orang merasa bangga. Gitu kan? Itu kan produk sana. Haji itu kan produk sana kan? Ya walaupun itu dari Allah, tapi tetap kan kalau nggak ke Arab nggak mungkin bisa kan? Produk dia kan, jadi dia harus banggakan haji, haji, haji gitu, supaya orang seneng gitu. Jadi dipanggillah haji. Jadi kenapa ada penamaan haji untuk orang yang sudah menjalani rukun Islam kelima? Itu gara-garanya menurut saya bukan orang Melayu, orang Arabnya sendiri. Jadi haji, haji, haji begitu suka manggil. Jadi akhirnya disematkan haji. Kalau nggak dipanggil marah, ya biarin aja. Saya pikir sama juga gelar ustadz, orang manggil ustadz. Kalau orang manggil kiai, kalau ustadz pengertiannya pengajar, ya kita ngajar dipanggil ustadz, ya nggak salah, nggak meleset dipanggil. Tapi kalau di Mesir, ustadz itu orang yang berhasil lulus S3, baru dilantik jadi ustadz. Kalau di Indonesia kan tidak ada pelantikan. Seseorang menjadi kiai, seseorang menjadi ustadz, asal udah bisa abatasa ustadz gitu kan. Nah, tapi kalau ngajar dipanggil ustadz, pengertiannya pengajar, guru, ya nggak salah itu orang manggil ustadz, ustadz. Ya. Tapi kalau dipanggil kiai, syarat kiai itu harus punya pesantren. Saya boleh melarang, jangan panggil kiai, saya nggak punya pesantren. Kata Ustadz Hafidin, nggak apa-apa panggil. Nanti kalau ditanya pesantren, aku aja pesantren saya. Rasanya kata dia, nggak apa-apa biarin aja. Makanya Hafidin kan depannya ada KH. Ya haji sudah. Ya menulis diri sendiri. Menulis diri sendiri. Kalau saya nggak pernah menyorongkan orang suruh panggil kiai. Ada yang bisik-bisik, kiai kun. Orang yang tahu, kiai kun, ai sirema sembarangan. Mereka bisik-bisik. Nah itu menurut saya dalam soal membanggakan, ini cerita true story ya. Jadi kita kalau jangan merekayasa sesuatu yang kita sendiri tidak mempunyainya. Ya, kalau kita nggak punya disorong-sorongnya seperti menamakan di Al-Hafidh, padahal nggak hafal. Kita tahu kan diri kita nggak begitu. Janganlah. Itu namanya menipu. Kita bukan keturunan tuh bagus, depannya kasih TB. Toko buku apa ya? Iya mungkin toko buku. Toko bangunan. Ya kalau kita toko bangunan ya cocok. Nah itu. Ya, jadi itu adalah titik-titik yang menjadikan orang ujub. Ada sesuatu yang lebih. Tapi kita kan nggak bisa menghindar ya. Kalau memang Allah takdirkan kita punya kelebihan. Nah, di sini akan disebut secara tidak rinci ya, secara acak lah. Pertama, al-ijabul akhirajih, ujub karena kecerdasan. Nah, sebenarnya kita membanggakan diri itu karena kita kadang-kadang salah tempat. Artinya kita berkumpul dengan orang bodoh, maka kita pintar sendirian. Ya, jadi karena pertama yang patut dibanggakan itu karena kecerdasan.
Nah, itu titik-titik yang menjadi orang ujub. Yang kedua, bi ra'yis sadid, dengan pendapat, wawasannya luas. Wawasan luas ini karena pergaulan ya. Karena pergaulan. Jadi kenapa para pemimpin itu wawasan luas? Karena setoran, bawahannya setoran. Contoh kiai ya, membiasakan kalau belum ngaji atau dia pagi itu setiap Senin saya ngaji di almarhum Kiai Muhaimin. Nah setelah makan, setelah sholat duha, ya, kita ke rumah dia, dijamu makan. Setelah makan, nanti mulai ngajinya jam 8. Jadi istirahat dulu, setelah makan jam 7, 1 jam ngobrol. Yang satu ngomong ini, ngomong. Jadi dia setoran berita tuh dari mana-mana. Dia nggak pernah baca koran segala nggak pernah mengakses berita. Tapi dia kok bisa tahu? Itu karena setoran dari ini, murid-murid. Nah pemimpin juga begitu. Singkatnya, sebodoh-bodohnya Presiden Indonesia, dia punya kabinet kan, menteri-menterinya bagian ini, teknologi, bagian pendidikan. Nah, dia setoran tuh pada bagaimana pendidikan. Dia tahu, sebodoh-bodohnya. Jadi dapat setoran dari sana. Yang ketiga, al-ijab bil ilmi, ujub dengan ilmu, wa ghazaratihi wa tafawuq alal akran, serta lebih dari temannya, ya, karena dia lulusan terbaik atau dia mendapat prioritas dari orang lain dibanding orang lain. Nah, jadi lebih tinggi. Yang selanjutnya al-ijabu bisyaja'ah wal ikdam wal quwwah wal ba's. Ujub karena kekuatan, ujub karena keberanian. Nah, dan itu sudah dicontohkan. Ya, sudah pernah diperlihatkan. Tunjukkan kepada orang lain karena keberaniannya. Kemudian ijab bi jamali surah, dengan kegantengan. Ya, tubuhnya apa itu namanya? Atletis ya. Ganteng. Cakep ya. Ganteng sama cakep berbeda ya. Kalau ganteng katanya tubuh, kalau cakep muka. Ganteng itu tubuhnya proporsional gitu kan. Kalau kita bisa jadi kegemukan, kekurusan. Ya. Idealis, ideal ya. Jadi tubuhnya itu atletis seperti olahragawan. Kalau kata orang apa namanya? Six pack. Nah, karena latihan ini ada mendokul-mendokulnya di sini, di perutnya. Kalau kita perutnya kayak orang nyimpen helm tuh, biar aman. Kalau taruh colong orang taruh di nyimpen helm. Kebanyakan lemak. Nah itu menjadi kebanggaan. Dan itu butuh ongkos cukup berat itu untuk six pack itu, ya kan? Olahraga diseruni, ada ongkosnya itu, ada gurunya, ada apa namanya tempatnya, gym ya. Nah, itu ada ada latihannya itu, ada dokternya, nggak sembarangan. Kalau kita kan ngawur, jadinya nggak lempeng tubuhnya kan. Ada yang mendokol sebelah itu kan. Memang bagus di sini, nggak bagus di situ. Nah, kemudian i'jabil jahi wal mansab waryasa wa tasaddur. Ujub karena pangkat, popularitas, terkenal. Ya. Jadi karena masyhur, terkenal, sehingga membuat dia tawar-menawar nantinya. Jadi ada bargaining karena dia punya sesuatu. Wani piro, tawar-menawar. Tuh ya, itu juga. Yang selanjutnya mengganggu kita, keikhlasan kita, ada ijabu bil ibadah wa ta'at, dengan ketaatan. Nah ini yang menghantui banyak orang yang ngewadani manhaj salafus salih. Gangguan dari manhaj salafus salih
pelaku-pelakunya ini suka ujub karena ibadah. Ya, melihat orang sholat berjemaah, kari baik. Saya mah saf awal terus. Waktunya tepat, kan contohnya. Itu jadi ujub. Ya, setan ini tidak akan berhenti untuk mencari peluang-peluang, menyesatkan kita. Nah, itu gangguan kita, ahli ibadah itu menyepelekan orang yang tidak ibadah, menganggap mereka rendah. Padahal belum berakhir. Ya kan? Intinya kita sudah ngebalap tapi belum titik finish. Kalau sudah finish baru. Karena orang yang ahli ibadah memang berlomba sudah duluan. Tapi finishnya belum tentu berhasil. Siapa tahu dia lemes di tengah jalan. Putus asa. Sementara yang pelan-pelan nyampe. Kemudian selanjutnya adalah al-ijab bima yaqadu min khairin wa manfaatil linnas. Ujub karena kegunaan. Jadi banyak orang yang minta tolong pada dia. Ya. Banyak dimanfaatkan orang. Jadi berguna. Orang-orang menjadi magnet ya bagi orang-orang, bertanya, berapa itu. Jadi kadang-kadang kita karena perasaan nggak enak itu juga bagian dari ini. Ya, merasa nggak enak, kita tidak memperhatikan hak kita melayani orang ya. Nah, kemudian ijab bil mal, ijab bin nasab wa syaraf sudah ya. Ijab merasa ujub dengan keturunan, dengan kemuliaan serta keluarga. Kamu tahu nggak menteri saudara saya itu, bukan dia sih sebenarnya. Kamu tahu nggak sih? Itu paman saya. Pokoknya disebut ya, bukan dia sih sebenarnya. Tapi itu juga menjadi kebanggaan. Begitu juga ujub dengan harta, kekayaan. Pokoknya berasal dari harta lah, kesugihan. Wat tijarah wasiati rezeki, serta luangnya rezeki. Luasnya rezeki. Nah, ini juga menjadi bahan ujub ya. Pamer ya. Al-ijabu bi kathra ittiba wa atba wal ansar wal muridin. Ujub dengan banyaknya pengikut. Tuh, pengikut di mana-mana diiring. Kadang-kadang direkayasa. Direkayasa mau datang ketimpringan dulu. Ya kalau orang-orang nyambut Rasulullah itu Tola al-badru alaina, kan kedatangan di Madinah Rasulullah itu kan disambut tuh. Tapi bukan rekayasa Rasulullah. Maksudnya didramatisir. Nanti kalau saya datang kurang lebih 5 menit ketimpringan dulu itu kan. Timnya diturunkan, gitu kan? Nah, bukan begitu. Itu adalah semua sambutan-sambutan yang mengarah ke situ. Mengarah membuat orang supaya loyal pada dia. Itu sebenarnya terjadi di banyak tempat, saya melihat itu. Ini penyakit ahli ibadah begitu. Kalau dia soleh, itu rubung-rubung. Pengikutnya banyak. Dia membuat rekayasa begitu. Ya, di grup WA-nya, ya datang. Tolong. Itu sebenarnya manipulasi sebenarnya. Seperti katanya, yang terjadi di Korea Utara. Setiap presidennya mau berkunjung, ramainya bukan main tuh. Orang memberikan kemeriahan. Tapi setelah itu mereka sengsara. Hidupnya susah. Iya, pura-pura doang. Nah itu saya kira itu mengarah kepada ujub. Sebab-sebab ujub. Nah itu contohnya banyak ya. Contohnya banyak, ini sebagian saja. Sebab-sebab ujub, pertama jahlul mar'i bihaqiqati nafsi wa ghaflatihi. Bodohnya seseorang. Katanya penyebabnya bodoh. Bodohnya kenapa? Karena dia merasa kagum terhadap diri sendiri, salah gaul. Gaulnya di tempat orang biasa. Ya, coba Anda kalau bergaul dengan orang yang lebih tinggi, nggak bisa diujupin. Apa yang perlu dibanggakan? Orang yang lain lebih tinggi. Nah ini, kita kurang gaul. Jadi seperti katak dalam tempurung. Di situ-situ aja. Dusun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, al-madhu wassanal wal itirafil wajhi. Karena ada pujian. Jadi dia hidup
penuh dengan pujian, orang memuji. Wat tamalluk, serta ada penjilat-penjilat. Nah inilah yang membuat para pemimpin gak sadar, karena selalu di alam, dipuji-puji terus. Maka dulu tuh ada istilahnya incognito dulu. Ya. Presiden Soeharto memutuskan untuk nyamar. Rupanya dia niru Umar kayaknya. Niru Umar bin Khattab. Nyamar. Meninggalkan atributnya, turun ke rakyat biasa. Jadi dia tahu persis seperti apa rakyatnya. Jadi jangan selalu dihadapkan pada orang memuji. Direkayasa. Ya, contohnya panen raya, dia ciptakan satu tempat, panen di mana-mana tuh. Tapi ini padinya padi sintetis. Ya kan? Lagi begini. Contohnya gitu kan, ini di shoot, ya kan? Oleh kamera itu. Jadi tahu, waduh, orang melihat. Ini rekayasa, bentuk rekayasa. Seperti juga Israel tidak lepas juga dari rekayasa ya. Karena orang bisa memuji dan mencaci lewat berita kan. Jadi beritanya dibagus-bagusin. Ya, diarahkan kepada orang Iran berlari-lari ngungsi katanya. Padahal dia sendiri yang ngungsi. Ya. Jadi orang berlari-larian mencari tempat evakuasi, seakan-akan sudah huru-hara besar, panik. Di mana-mana tercipta kepanikan. Dia ciptakan itu supaya opini dunianya mengarah ke situ. Nah, contohnya dibuat opini. Ya, membuat opini. Nah, ini yang kalau di Indonesia buzzer ya. Buzzer itu dibayar rupanya itu membuat opini. Siapa yang mau wani piro gitu kan? Nah, itu jadi kalau di zaman Umar beliau tegas, begitu dipuji, dia tahu sering muji, dia siapin tanah dia genggam, dia awurin ke mukanya. Pasir. Ya, jadi kalau tidak ada pada dirinya, tapi dia ngungkit, wah hebat amat. Apa yang hebat kan? Ya menjilat ya, kalau bahasa kita ya. Awurin tuh. Itu ya, untuk pembelajaran. Wa qala Ibnu Hajar qala Ibnu Batal man afram madhin akhar bima laysa fihi lam ya'man al mamdu ujub. Kata Ibnu Batal yang diceritakan oleh Ibnu Hajar, barang siapa yang berlebihan memuji seseorang. Nah, kita dipuji berlebihan. Padahal tidak ada pada diri dia. Ya, tidak ada pada diri dia, dipuji-puji. Alhamdulillah, kan? Yang benar kita bagaimana? Ya kita kalau dipuji ya kita nggak bisa nolak karena dia sendiri alhamdulillah. Itu kan? Wa barakallahu fika. Siapa tahu dia memuji justru untuk menusuk dari belakang. Ya kan? Nah, kita nggak pernah tahu niat orang. Namanya itu ain. Penyakit ain akan menimbulkan cemburu. Lidzani anna bitilkal manzilah farubama dayal amal wal izziyat min khair ittikalan ala ma wasafa bihi. Nah, posisi yang dipuji-puji boleh jadi tidak ada gitu. Dia memuji kita. Contohnya itu ada khotib si pendengarnya sampai nangis. Ya kan? Ada sebuah anekdot cerita humor kan. Sampai nangis si audiennya. Ditanya, kenapa Anda menangis? Saya melihat jenggot Anda teringat dengan kambing saya kemarin hilang. Dia pikir dipuji karena kepinteran. Kurang ajar. Nah kita itu harus begitu Pak. Kita ini sebagai orang yang bakal dipuji harus ngebatinnya begitu. Jangan-jangan mujinya ngejek ini. Kita lihat dia terpesona, jangan-jangan terpesonanya bukan karena itu, ingat yang lain gitu kan. Karena kan ada orang kadang-kadang sumringah tapi ingatannya bukan ke kita, matanya mah ke kita itu. Matanya, jangan-jangan yang disenyumin sama dia bukan kita, jangan pede itu kan. Jangan GR. Wa mimma yusul insan. Nah, suatu saat atarajul ala rajul indan nabi. Ada cerita di zaman Nabi, seseorang dipuji
Jadi Nabi melihat ada orang memuji temannya. Lalu Rasulullah bersabda, wailak, celakalah kamu. Qad ta'ta unuka sahibika. Kamu sudah memenggal leher temanmu. Qad ta'ta unuka sahibika. Berulang-ulang, kamu sudah memenggal leher temanmu. Nah, artinya temanmu itu amalnya bisa hancur karena dia terpuji, dia bangga, hilang amalnya. Ya, jadi ngundat-ngundat ya. Apa itu? Ngundat-ngundat itu, ngungkit-ngungkit nanti. Nanti dia akan mengungkit perbuatan baiknya. Itu penyakit orang soleh. Menganggap orang lain rendah. Ya kan? Nggak boleh. Kita jangan terjebak seperti itu ya. Ini penyakit orang soleh. Nah, ini tidak terlepas guru saya. Saya juga menyesali guru-guru saya yang galak sama orang lain. Padahal yang digalakin belum tentu di bawah dia. Ya kan? Contohnya ada guru saya, guru senior saya, datang ke rumah kiai yang sama-sama guru saya juga. Si guru ini, guru sastra ini, ya, datang ingin minta restu berangkat haji. Kiai ngededoane, biasalah bahasa basi kan, ngededoane. Bulane ayan haji, lesira bisa tak haji gitu. Ya Allah, guru besar. Nah menurut saya ini cerita-cerita yang menurut saya tidak cocok, walaupun itu guru saya, guru besar saya. Saya tidak ikuti. Menurut ilmu yang dia sampaikan pada saya nggak seharusnya begitu. Menjatuhkan orang kan. Ay, alhamdulillah. Kapan berangkatnya kan? Begitu lebih bagus, ya kan? Nah, kapan berangkatnya? Wis siap tekabeh. Sehat? Alhamdulillah kan begitu. Sampai dijatuhkan dulu. Tidak bisa tersirannya. Ya Allah. Wah itu mau guru besar. Iya, itu sampai begitu. Kalau menurut saya kurang mantap. Terus, jadi dia kadang-kadang bertentangan dengan produk madrasah. Jadi guru besar saya kadang-kadang bertentangan. Contohnya ada acara memperingati Maulid Nabi. Bukan Maulid, Isra Mi'raj. Kalau di madrasah Isra Mi'raj itu dibuat panggung, terus anak-anak sekolah naik ke panggung, cerita tentang Isra Mi'raj, belajar pidato lah sebenarnya. Ya, kalau orang tuh public speaking, kalau di luar sana kan bayar tuh. Jadi dia pidato di depan banyak orang. Kan nggak sembarangan kita bisa ngumpulin orang untuk mendidik anak-anak nih. Makanya acaranya Isra Mi'raj. Ya istifalan nggak pasti. Jadi naik satu persatu dia ngobrol, nasihat gitu. Nah itu kalau sampai karena saking banyaknya siswa, kadang-kadang melanggar waktu sholat. Waktu sholat nggak berhenti, jojong baik itu. Karena yang antri banyak. Jadi yang udah nggak kebagian atau sudah selesai dia sholat. Tapi yang belum, ya tinggal berapa menit lagi, ya tetap dia jalan. Nah itu begitu masuk ke masjid, pintunya, contohnya ini ada 3 sih ya sini. 2 pintu ditutup sama dia, sama kiai saya. Jadi yang terbuka cuma 1. Begitu masuk telat, dia bawa sapu lidi, dikejar-kejar sama dia. Kan dia ngadang di pintu cuma 1. Kan orang nggak bisa kemana-mana mau keluar. Ceprot. Nah menurut saya pendidikan begini tidak baik. Itu sudah diselidiki oleh ahli pendidikan. Kenapa kita tidak boleh mendidik dengan kekerasan? Tuh, akibatnya apa? Akibatnya ahli agama menjadi trauma. Sehingga banyak orang tidak nyekolahin anaknya ke agama. Karena galak-galak gurunya. Gurunya galak-galak. Ya contohnya itu tadi. Kitabnya kitab apa? Seseorang nanya ke saya, kitab apa yang dibaca? Kitabnya ini. Dia melihat, waduh bagus. Muridnya juga lihat. Boleh tuh Bi, kalau di sini diajarkan, kamu itu langsung marah. Langsung dimarahin. Bukan level kamu, ya Allah. Menurut saya itu sudah ujub begitu.
Saya bilang, sabar ya, kamu sih jadi murid dia. Coba kalau jadi murid aku. Ujub lagi ya. Kamu pasti, saya akan jawab, sabar. Beli dulu bukunya, nanti kita belajar sama-sama. Gimana? Gitu kan? Harusnya begitu, kita memberikan apresiasi itu. Kalau orang niat belajar tuh apresiasi. Walaupun bukan level dia, kan dia udah tahu, wah tinggi nih. Nanti kan dia tahu sendiri. Sama dengan anak kita, merangkang naik. Awas, justru dia jatuhnya karena panik itu. Kaget. Itu tidak baik begitu tuh. Pegang yang kuat, jangan jatuh. Gitu. Itu yang benar begitu katanya. Para ahli pendidikan. Jadi jangan diawas-awas. Jadi setiap dia belajar sesuatu yang baru, jadi was-was dia. Takut duluan. Itu katanya. Belajar. Jangan dimarahin kalau dia belajar itu merangkang itu. Jangan diawas-awas. Hati-hati. Kalau perlu kita jagain. Ayo. Saya jagain. Nah, itu. Ayo yang kuat, pegang yang kuat. Tuh begitu. Jadi ada orang itu kalau belum ngalamin nggak kapok. Contohnya main-main lilin kan dipegang, ini apa mobat mabit, seneng dia. Dia nggak tahu itu panas itu kan. Kita diamin aja, yang penting jangan sampai bahaya bener itu kan. Nah, satu saat dipegang, panas, baru dia tahu tuh kan. Itu sebabnya bapak nggak ngasih kamu, itu kan baru dia kasih tahu. Kalau bukan ngalamin, orang itu nggak ngerti kenapa orang marah kalau ngebut. Ngebut itu kenapa marah kan? Motor saya. Mungkin menurut perasaan anak muda begitu. Iri tah, bukan itu. Nanti kalau jatuh kamu ongkosnya banyak. Ya kan? Itu yang sebenarnya anak muda. Jadi komunikasi kita dengan anak muda itu kadang-kadang nyambung, makanya anak muda nggak mau mampir ke masjid karena bahasanya galak. Ya, bahasanya marah mulu. Semua yang mereka lakukan seakan-akan di mata kita salah. Salah mulu. Ini salah, itu salah. Ya, sama di pesantren tuh pernah ada yang nakal dibotakin. Langsung dapat protes dari dari kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya kan umum. Ya saya juga protes, jangan begitu. Itu bukan saatnya lagi kita begitu. Saya ingatkan, kalau sampai ketahuan bagian pendidikan, kamu bisa berurusan polisi. Sekarang tuh nggak bisa begitu, Pak. Menyiksa, kayak dulu kan, saya juga begitu. Nggak hafal, sini tangannya, ceprot. Nggak bisa sekarang. Nggak bisa begitu. Makanya jadi akhirnya yang tumbang gurunya, ya kan? Tekanan darahnya naik. Aduh, kamu tuh goblok dipiara itu kan. Waduh, tapi sekarang udah nggak boleh ngomong lagi, kan ditelan sendiri tuh. Jadi tekan darah naik ini, gula darah naik. Iya akhirnya nggak ada pelampiasan. Kalau dulu kan ngantuk aja, ambilan dulu, penghapus, peletak gitu kan. Hajar pakai kapur dulu kan, kapur melayang udah sering dulu. Sekarang udah nggak boleh begitu. Nggak boleh. Makanya apa yang terjadi? Saya potret. Disut. Potret. Langsung serahkan bagian TU. Dia yang ngurus tuh. Muridmu tuh. Saya harus ngapain nih? Dikerasin nggak boleh tapi begini terus. Sekarang begitu caranya. Kita lanjutkan. Wa mimma yusi insan ilal ujub binafsihi muqarrad binafsihi biman huwa dunahu fil amal. Salah satu penyebab ujub, dan ini sering nggak diterima oleh anak-anak kita, membandingkan. Membandingkan. Jadi hati-hati saudara. Kamu nggak lihat tuh temenmu, kok bisa dia lebih pintar? Itu sesuatu yang menyakitkan. Ya. Secara psikologis, anak itu nggak mau dibandingin. Nah, saya nasehatin. Caranya gimana? Anak saya bawa melihat pemulung. Kamu lihat tuh pemulung. Terus saya boleh ke kantor-kantor yang istimewa. Orang berdasi. Lihat duduk-duduk. Kira-kira pendapatan bulanannya lebih gede mana? Oh ya gede yang mana lah. Kenapa? Kan dia sama-sama manusia. Saya ajak diskusi.
Itu karena dulu sang direktur itu belajarnya giat, telaten dia. Makanya banyak orang cari dia. Pemulung ini nggak ada pilihan. Ya kan? Kalau ada pilihan pasti dia nggak mau begitu kan. Dia nggak ada pilihan. Kenapa? Karena dia nggak punya talenta. Kenapa tidak punya talenta? Kurang belajar. Nah, kamu nanti kalau gede pilih yang mana? Sekarang kita bisa request. Bisa request kan? Yang kau pilih yang mana? Saya perlihatkan lagi di pasar tuh, kenapa orang berjejal-jejal tuh. Kamu lihat dagangannya tuh, lihat. Terus ada lagi yang punya pengusaha lebih tinggi kan, jualannya lebih lengkap, ada tempatnya. Sekarang kan semua ini pada ngeluh nih. Yang ada di pinggir jalan tuh, di pasar, karena di busur-busur. Pada ngeluh, waduh pemerintah ini Bu, pemerintah itu bekerja untuk mendisiplinkan. Saya bilang gitu. Nah iya, walaupun saya beli sekalipun nggak laku, bagaimana? Ya memang orang cenderungnya kan serba salah. Bagaimana kita bisa mengakomodasi orang-orang ini bisa tenang masuk ke kios kalau barang bawaannya nggak aman? Contohnya saya mau beli sesuatu, harus masuk ke dalam. Ini motornya ini loh, nggak aman. Saya titipin memang parkir bayar, tapi dia nggak tanggung jawab kalau hilang. Kan susah jadinya. Maka kecenderungannya orang beli di pinggir jalan. Jadi yang punya kios di dalam nggak laku. Udah bayar, udah kontrak nggak laku. Terus ada lagi salarnya. Laku nggak laku tetap bayar. Uang masuk aja belum ada, harus bayar lagi. Gitu kan. Nah itu, bagaimana nggak kejam. Saya suka wawancara. Ada orang jual gorengan. Mas dari mana? Dia bilang dari Jawa Barat lah. Dari Majalengka dia bilang. Oh, di sini bersama keluarga. Iya. Kontrak berapa? Dia bilang 6,5. Itu yang dekat jalan ini baru nih, pasar, pinggir-pinggir tuh. Terus kalau 6,5 masih masuk saya bilang. Yang penting jualannya konsisten gitu. Tapi saya naruh gerobak bayar lagi. Padahal di depan dia bayar lagi. Jadi hitung itu tambah lagi 6,5 lagi. Waduh, berat itu Mas saya bilang. Nah itu betapa orang zalimnya ya, menganggap pedagang itu pasti laku. Jadi pungutnya gede. Jadi pedagang-pedagang itu untungnya habis karena bayar ngontrak. Kebanyakan loh ya. Karena saya pengalaman dagang. Dia nggak tahu betapa susahnya orang cari uang. Begitu dapat kita store untuk bayar tempat. Akibatnya mau tidak mau dia melepas barang harus tinggi. Karena dia harus cari untung. Ujung-ujungnya rakyat konsumen yang kena. Karena mahal amat. Itu karena dia harus bayar kontrak. Tuh, makanya kebanyakan orang hanya di pinggir jalan supaya murah. Itu niat mereka begitu. Ya, itu sebabnya penderitaan pedagang. Tapi saya akui apresiasi mereka masih mau ya mencari nafkah dengan cara begitu. Itu membela keluarga kan? Selanjutnya wa mimma ya sudah ya. Yang keempat as-nas'a wa tarbiyah. Nah, karena persoalan pendidikan. Persoalan pendidikan. Waqat yanshal insan fi bi'atin ghalaba 'ala tab'ul ujub wal kibru wa fayatathar fiha. Kadang-kadang kita tinggal di satu masyarakat yang membiasakan ujub, membiasakan pamer, bangga terhadap diri. Ya. Ini karena menurut saya levelnya salah, tempatnya salah. Kalau Anda hidup di tengah-tengah orang pinter, lama-lama jadi pinter kan? Jadi kalau punya kepinteran cuma sedikit, apa yang patut dibanggakan? Kan gitu, karena kita ngumpul dengan orang-orang pinter. Salahnya adalah kita ngumpul dengan orang bodoh, jadi kita dianggap pinter sama mereka. Nah disitulah ya, dijadikan ujub, kita membanggakan diri. Jadi kalau melihat pendidikan, saya melihat pendidikan terendah. Bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan dengan biaya paling murah? Ya begitu. Kesimpulannya adalah ilmu itu sangat bernilai. Tergantung seberapa orang menilai ilmu, disitulah penghasilan.
Kalau kita menilai ilmu itu rendah, maka yang kita hasilkan dari ilmu itu juga sedikit. Tidak berharga. Tapi kalau kita menghargai ilmu, maka ilmu yang kita terima itu akan berharga di kemudian hari. Bagaimana di sekolah-sekolah unggulan yang namanya waktu itu sangat ketat disiplinnya. Sementara di madrasah, kadang-kadang saya datang tepat waktu. Lon-lonan sih aja. Itu yang ngurus ngomong begitu. Jangan buru-buru, saya ning dibae. Oh gitu ya. Ini membuat saya jadi malas. Saya datangnya sudah tepat waktu, gitu. Padahal 10 menit sebelum mulai. Hai, anak-anak belum ngumpul, masih nyaponi kelas tuh. Udah waktunya, masih nyaponi kelas. Ya Allah, kebul jadi saya tuh di depan. Dan nanti kalau udah selesai bilang saya, dah lama itu mereka, malah senang mereka nggak ada gurunya. Itu begitu. Maka dengan sekolah seperti itu, bagaimana bisa mendapat ilmu yang tinggi? Saya ngebatin aja. Karena saya kan mengalami sekolah yang cukup banyak, ya. Di madrasah iya, di asrama Katolik iya. Kita tertinggal jauh dengan mereka. Jangan salahkan mereka. Jangan lalu kita menuduh Allah berpihak. Kenapa orang-orang kafir lebih pintar? Karena mereka apresiasinya tinggi terhadap pendidikan, berani bayar mahal. Kita itu bukan karena kita tidak mampu, kita tidak mau. Kadang-kadang mengorbankan satu batang rokok aja setiap hari dihisap sama dia, nggak bersedia. Sampai segitunya. Bagaimana dia bisa anak-anaknya pintar, ya kan? Nah, kita kembali sini. Yang kelima, rifqa wa suhbah sababun min asbal ijabin nafsi. Nah, teman-temannya, ya, karena teman-teman pergaulan ya, salah gaul teman-temannya. Biasanya kita begitu ya, teman-temannya orang gedean, kita ikut membesarkan diri padahal kecil. Bergaul dengan orang tinggi, jadi meninggikan diri, padahal dia pendek. Ya sudah, kita terima aja. Tapi kalau kita bergaul dalam rangka belajar, bergaul dengan orang begini. Tapi kalau tipe Anda bakal larut, lebih baik jangan. Karena orang-orang udah ketakutan duluan. Kalau Anda ada di majelis yang di situ banyak lagun, ya, yustahza'u biha, ayat-ayat Allah yustahza'u, diejek, dihina, ya, maka diharapkan kita jangan tinggal di majelis itu. Kalau kita tidak bisa mewarnai, yang bagus kita mewarnai. Ayo kita ganti topik. Yang benar, jangan mundur. Itu berarti Anda mundur kalah sebelum perang itu mah. Takut, datengin. Dulu ada majelis itu jamaah tablik. Jamaah tablik ngomong dewek baik karo batur itu. Saya datang nggak ditengok-tengok acan. Saya duduk di tengah-tengah mereka. Gimana nih ceritanya? Tinggal di mana Pak? Kan mereka kacau jadinya. Saya kalau lagi nyeleket begitu, kesel ini orang ini. Ngomong ada orang lain masuk nggak peduli ini. Temennya aja halakoh. Saya duduk aja di tengah. Gimana kabarnya? Ini materinya apa sekarang? Tinggal di mana? Tanyain satu-satu. Akhirnya mereka bubar. Ya, biarinlah bubar. Nah itu, kita kadang-kadang itu. Ya. Ini penyakit yang banyak dialami oleh kita hari ini. Aktivis-aktivis. Seharusnya tidak boleh begitu. Karena saya sudah mengalami beberapa periode begitu sudah. Jadi saya tahu, sampai nikah harus dengan teman sendiri. Klimaksnya, sampai menuduh orang tua itu kafir. Mengkafirkan orang tua, sehingga benda-benda rumah boleh dijual. Bayangin, duit orang tua boleh dicolong. Ya Allah. Akhirnya saya menjadi musuh guru saya. Bayangin, nggak tanggung-tanggung. Saya bermusuhan bukan sama sesama murid lagi, sama gurunya. Itu kan merokok. Merokoknya luar biasa Pak, pakai ini. Ditetesi minyak kapak.
Dulu ada minyak cap kaki 3 ya, kapak tuh, ditetes itu. Enak ya, Ustadz enak. Boleh, Nabi kan nggak pernah merokok. Oh marah dia, wow gitu. Sampai begini, Ustadz, ini 2 orang ya, 4 mata ini. Ustadz terus terang, rokok itu bagus apa enggak? Saya nggak tanya dalil lah. Kalau dalil pasti Ustadz sudah menguasai. Rokok menurut hati nurani Ustadz bagus apa enggak? Kalau Ustadz ngomong bagus, Ustadz harus nyuruh adiknya, bapaknya, ibunya ngerokok semua. Karena kan bagus, perbuatan bagus kan harus dianjurkan. Pembantunya suruh. Diam dia. Nah, Ustadz, diam itu menjadi jawaban bahwa sesungguhnya nggak bagus. Cuma Ustadz belum bisa menghentikan. Kalau menurut saya, jangan diperparah dengan pengakuan. Harusnya ngomong, memang saya belum bisa. Itu jauh, bahayanya terlalu tinggi. Sebab tidak akan menular. Segitu aja. Ini cuma kita berdua. Saya tidak memandang Ustadz dalam majelis ini, tapi sesama muslim. Ustadz muslim, saya muslim. Gitu. Toh nanti suatu saat saya juga akan usianya sama. Insya Allah kalau Allah panjangkan. Sama seperti Ustadz. Kita berdua sama-sama laki-laki. Seorang muslim. Menurut saya tidak bagus itu. Ngomong begitu. Diam dia langsung. Merah mukanya. Itu satu tanda nurani Ustadz juga membenarkan omongan saya. Saya nggak ada motivasi apapun. Saya begitu aja. Untuk pegangan saya. Saya selalu begitu. Ketika Ustadz saya ngajar begini-begitu. Yang Ustadz akan ajak saya ini benar apa enggak? Jangan sampai ada motivasi lain. Ada Ustadz yang begini menjawabnya. Kalau kamu lihat saya salah, luruskan. Nah itu bagus jawabannya. Saya bukan malaikat. Saya tidak maksum seperti Nabi. Saya tidak menerima wahyu. Tapi saya beristihad, inilah benar menurut saya. Nanti kalau ternyata dilihat oleh kamu salah, omongi saya. Nah itu yang saya puji, guru yang begitu. Sampai itu ada ustadz dengan jamaah yang banyak, dia ceramah di satu kelas ya, dikumpulin pengusaha-pengusaha. Dia lalu menyampaikan ayat-ayat yang membenci dunia. Harta itu akan menipu kita. Harta itu melalaikan kita. Saya ngacung. Ada yang bertanya saya, Ustadz, seingat saya, setahu saya, maaf kalau saya salah, mencari harta itu tidak dilarang. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia telah menciptakan dunia dan seisinya untuk kamu. Kan Allah nyuruh untuk kamu. Ada 2 hal dunia ini haram buat kita. 1, dunia yang menyebabkan iman kita turun. 2, dunia yang menyebabkan kita bertolak belakang dengan jihad. 2, hanya 2 saja. Selebihnya dunia itu halal. Bagaimana mungkin Ustadz melarang dunia, tapi dalam waktu yang sama Ustadz menggalang pengusaha-pengusaha ini supaya membangun ekonomi. Itu menurut saya kontradiktif. Langsung dia ngomong, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nggak senang ngomong, Ustadz bukan itu yang saya harapkan, bukan. Tapi Ustadz jawab bener nggak? Gitu. Pernyataan saya itu bener nggak? Atau yang Ustadz nyatakan tadi salah? Itu yang saya ingin jawab, bukan memberikan apresiasi Allahu Akbar, bukan. Kita kadang-kadang kan semangatnya saja, tapi nggak tahu salah benar tuh. Nah itu saya ngomong begitu. Dan kita tetap kritis ya, dalam pengalaman itu seperti itu. Kemudian tawalal manasib. Ikhtirar binikmat warukun ilayah. Nah yang keenam, ikhtirar, terpedaya oleh kenikmatan, oleh kesehatan, oleh kekayaan.
Jadi dia ngebatin pada dirinya. Kalau saya salah, kenapa dikasih sehat oleh Allah? Kalau saya salah, kenapa dikasih lancar? Jadi tertipu. Ya, merasa kita nyaman, berarti didukung oleh Allah. Sehingga kita merasa bangga. Kemudian yang ketujuh, tawal al-manasib al-qiyadiyah. Kita menjadi pemimpin. Jadi merasa ketika menjadi pemimpin pasti benar. Ya, ini juga tidak boleh kita begitu. Merasa GR ya. Min sultan al-qada'in, baik dia menjadi sultan atau menjadi hakim. Au idarah au israf, atau menjadi israf. Israf itu banyak pengurus-pengurus. Merasa mendapat dukungan berarti benar. Nah, itu jangan tertipu. Bentar lagi ya. Yang kedelapan, at-tamattu' bi sifatin au maziyatin taj'alu yatamayaz an ghairi. Dia punya sifat, punya kelebihan yang berbeda dengan orang lain, istimewa. Nah, itu dia merasa ujub dengan itu. Yang kesembilan, al-mubalaghah fi tawqir wal ihtiram minal atba'. Karena dia tertipu oleh sanjungan, dukungan dari teman-teman, orang yang muridnya banyak, pengikutnya banyak. Satu saat saya menghadiri satu pesantren, Pak Ilman, pesantren tahfidz. Tapi di depan orang yang tahfidz itu banyak air-air. Pernah lihat nggak? Ya. Saya ngebatin tuh buat apa gitu? Kok ada perdukunan gitu? Heran sih. Hah? Iya, ngalah berkah. Ini maksudnya apa gitu? Pernah lihatnya? Bukan untuk dia minum, bukan. Orang-orang ini naruh ada nama-namanya tuh. Aqua dikasih nama. Gale tahfidz, gale mengkonon. Heran saya. Jadi boleh dia punya keistimewaan, tapi di sisi lain akidahnya tidak baik. Jadi kita harus berislam ini utuh ya. Akidahnya, ibadahnya. Kemudian yang kesembilan, itu tadi kesembilannya. Jadi berlebihan dalam penghormatan. Geruyuk-geruyuk muridnya banyak. Ya, sehingga semua kelakuannya ditafsirkan macam-macam. Wong cuman punya penglihatan larak-lirik aja katanya melihat kedatangan Nabi. Nabi datang. Tuh lihat tuh, dia larak-lirik tuh Nabi lagi datang tuh yang tempat yang dia lihat itu dia melihat Nabi. Masa sih? Sampai begitu ditafsirkannya. Harusnya kan ditanya, Anda melihat Nabi, begitu kan? Wong yang lihat kan dia. Kok kenapa ditafsirkan orang? Begitu. Nah ini ujungnya begitu nanti sampai ada yang mengatakan bahkan Nabi apa Allah ya? Kalau Allah pengen konsultasi dengan kita, sampai begitu. Astagfirullah. Ini sudah betul-betul musyrik ya. Konsultasi dulu dengan keluarga kita. Ya Allah, sampai segitu. Ini nggak beda dengan kemarin siapa? Yang orang Banten itu. Yang bisa konsultasi dengan malaikat kubur katanya itu. Mak siapa? Ya, kemana itu ya? Kelangan juga tuh. Karena lucu gitu. Jadi kalau Anda punya saudara udah meninggal, ngomong dulu katanya. Nanti kita akan koordinasi dengan malaikat yang akan nanya itu. Jadi nggak akan dibentak-bentak. Nanyanya pelan. Kemana ya? Nggak ada itu. Yang kita rada tersinggung, orang Banten lah gitu ya. Orang Banten. Iya, saya nggak melihat jejaknya di mana. Takut polisi jangan. Ada-ada aja. Katanya bisa ngerti bahasa semut lah. Bahasa semut lah, bisa ngobrol bukan bahasa binatang kayak Nabi Sulaiman. Yang ke-10 kilatul wara, kurang wara. Ini kurang wara ya. Jadi wara ada dua sifat, wara dan zuhud. Anda harus bisa membedakannya. Kalau wara'i kita dihadapkan pada halal dan haram. Kita memilih yang halal, itu namanya wara'i. Arti wara'i itu ngerakse, hati-hati. Kalau zuhud sederhana,
Kita dihadapkan dua pilihan, dua-duanya halal, tapi kita cukup satu. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting bermanfaat. Nah, itu namanya zuhud. Ya. Nah ini kurang warok. Main samber aja punya orang nih. Main samber aja. Punya orang diambil. Merasa dialah yang diberi. Itu nggak boleh. Contohnya, di meja, kadang-kadang di meja guru ada makanan. Sondertanya langsung main hantem aja. Tuh, nggak taunya tukang jualan, tinggal ngitung. Lagi digelar di situ. Itu nggak boleh menurut anu. Harus jelas dulu ini punya siapa. Boleh saya makan? Nah, baru. Itu namanya wara'i. Jadi jangan main samber. Sikap seperti ini juga kadang-kadang dialami oleh kita. Contohnya kita di warung nongkrong aja langsung pesen. Bukan padu harga, belum padu harga. Ini semangkoknya berapa? Kecuali dia ada tarifnya. Nggak ada tarifnya, main pesen aja. Begitu udah makan, billingnya berapa? Sekian. Mahal amat. Nah, itu udah kemakan. Ya, itu tidak wara'i. Kalau wara'i nanya, nggak usah malu untuk mahal amat padu harga sebelum menunya dibuat. Itu kan? Padu harga. Nggak apa-apa, itu hal yang lumrah. Dan itu sudah dikenal oleh budaya modern malah ya. Ada price list-nya gitu kan. Jadi orang-orang yang tidak punya price list itu seperti di warung-warung main tembak aja PPN tuh sekarang tuh. Setor ke negara nggak? Negaramu kan sama dengan negara saya. Bukan begitu? Kalau kamu menyembunyikan PPN, berarti negara saya nggak dapat setoran. Membangun negara ini kan nggak gampang. Ada tahu tuh, 1 meter bikin dak berapa tuh? 1 dak semeter berapa? Anda udah tahu tuh, tanya Pak Slamet tuh. Nah itu jalan tol tuh, 30 cm tuh, timbunan semen. Hargailah gitu. Tuh kan? Bikin jalan tuh mahal. Jangan dikotori, ini buang sampah sembarangan. Ada mobilnya mewah, pluk aja tuh di tengah jalan. Ya Allah. Apa nggak sebaiknya disimpan, ditaruh di tempatnya nanti? Kan begitu. Kadang-kadang ngerokok, peletik yang di belakang ini nih motor. Ada waktu ya. Demikianlah hadirin, ini belum selesai ya. Nah, jadi singkatnya, ujub ini adalah hal sikap yang tercela, sikap yang timbul karena membanggakan sesuatu yang kita miliki tidak dimiliki orang lain. Ini tidak sepantasnya kita begitu. Orang yang suka begitu itu sebenarnya dusun ya, karena pergaulannya kurang luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggandakan pahala kita. Semoga Allah tetap menjaga, melindungi kita dari sikap ujub, dari syubhat dan syahwat, dan semoga anak-anak kita hidupnya dimudahkan, diberkahi serta ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.